Halo teman-teman, Renar Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing cerita film dari Set It Up. Ini film ada di Netflix, tapi nggak tahu kalau ada di saluran lain. Bagus filmnya, jadi tentang hubungan personal dari beberapa orang. Hubungan dari yang pacaran dan yang lagi putus hubungan pernikahan seperti itu. Nah, yang digambarkan itu adalah bos. Bos itu ada dua bos. Masing-masing itu punya asisten lelaki dan perempuan. Dua bos ini tidak saling berkenalan tadinya. Cuman yang anak buah kedua bos ini menjadi kenal karena kedua bos ini sering meminta anak buahnya itu yang adalah asisten pribadi untuk lemburnya nggak kira-kira sampai tengah malam terus gitu, bahkan sampai nginep di kantor. Mereka berkenalannya saat malam-malam, tengah malam, si bos lelaki meminta anak buahnya mencarikan makanan. Di situ dia bertemu dengan asisten perempuan dari bos lain yang adalah perempuan, dan juga lagi lembur dan bosnya meminta makanan juga, tapi dia udah pesen itu order online, makanan online. Dan si yang laki ini nggak tahu kenapa nggak kepikiran, apalagi gregetan sudah malam, jadi begitu udah puyeng kali kepalanya di bawah lobi, ketemu nih cewek lagi pesen makanan, dan si pengantar makanannya itu dia belum bayar nih, si ceweknya itu. Jadi dan dia mau kasih cash, dia minta cash sih yang nganter, cuman si ini bilang bayar online apa gimana lah, apa mau transfer bank, nggak ngerti kenapa sistemnya tuh nggak bayar langsung. Udah di situ dia buat janji gini, saya bayarin tunai tapi makanannya bagi dua, diatur rapi kali kayak gitu. Cuman nggak tahu, rada berantakan juga, apa di sisi ini tuh dia rapi-rapin lagi kayak gitu kali ya. Jadi dia bisa ngasih makanan buat bosnya, dan dia bisa ngasih makanan buat bosnya juga yang cewek gitu. Udah di situ mereka berkenalan, mereka curhat, mereka bercerita kalau bisa nggak ya, kan sering bertemu nih tiap hari gitu. Dia si cewek bercerita bosnya itu perempuan dan dia itu di bidang penulis kan. Dia itu ingin jadi penulis, cuman dia udah nggak ada waktu, dia harus nemenin bosnya terus kemana-mana, dan kerja masing-masing itu sebagai asisten pribadi itu lebih ke nemenin bosnya. Mungkin dia nggak bekerja ngetik gimana, tapi nemenin bosnya memenuhi agar acara-acara, agenda-agenda bosnya itu terpenuhi semua, dan mereka menemani kayak gitu, bahkan sampai larut malam gitu, karena bosnya suka larut malam tidurnya pulangnya. Yang bos laki juga sama kayak gitu. Yang bos laki itu di bidang online ya, kayaknya dia bos dua-duanya, yang satu penerbitan yang satu nggak tahu deh, nggak gitu jelas, yang laki ini bosnya itu di bidang apa saya lupa juga. Nah pokoknya, yang perempuan tapi penerbit, dan dia udah ceritain kayak gitu. Nah yang laki ini, yang anak buah laki dari bos laki, beda kantor, tidak saling berkenalan tadinya, itu sudah punya pacar anak buahnya ini. Dan di situ digambarkan bahwa pacarannya itu nggak mengenal benar-benar gitu. Jadi seperti hanya lagi sambil lewat, pertemanannya hanya sambil lewat saja. Jadi tidak tuh, nggak kenal tuh makanan favoritnya, mungkin nama lengkapnya, kesukaannya apa, nggak kayak gitu. Nah yang cewek, yang asisten cewek ini, bosnya cewek, dia asistennya juga cewek, juga cerita dia lagi nggak ada pacar nih, gambarin. Cuman saking mereka kan berhayal, bisa nggak kalau kita jodohin bos kita masing-masing sehingga mereka bisa pulang cepat. Jadi ya mereka berhayal gitu ya dong, gak wajar pulang pagi terus kayak gitu. Udah setelah itu mereka nyusun rencana. Yang laki tadinya nggak mau, tapi mikir juga dia nggak ada waktu buat pacarnya kayak gitu kan. Oke lah, setuju kayak gitu.
Nah, eh, setelah apa? Setelah akhirnya diatur tuh, mulai dari kejebak di lift, jadi diatur. Oh, si ini bosnya itu udah mau turun lift, si yang laki juga bilang oke, temuin aja. Dan dia udah ke operator lift bikin macet. Ternyata ada hal lucu, begitu mau dibikin macet tiba-tiba ada pengantar kurir mendadak masuk ke dalam lift, nggak nahan kencing. Itu bukan settingan katanya. Ya udah akhirnya dia kencing. Alasannya liftnya mati, itunya mati semua. Ya udah nggak tahan, akhirnya liftnya dihidupin lagi, tapi udah keburu kencing, buka baju segala, itu udah orang gemuk banget lagi. Jadi si bosnya itu lagi bilang jangan kencing, awas tuh kencing. Orang nggak tahan kali, dia kencingin tuh apa tuh bawannya udah rada kosong di kotak kayak gitu. Kemudian akhirnya itu pertemuan pertama. Kemudian diatur lagi ada pertemuan berikutnya kedua apa yang di pertandingan baseball itu diatur kiss cam. Kiss cam itu jadi hiburan selama jeda pertandingan, diatur agar yang disorot kamera itu ditandain love, saling berciuman, entah itu kenal atau nggak kenal kali, tapi kan itu udah disetting untuk duduknya bareng kayak gitu kan. Itu katanya ini mungkin pertandingan terkenal, jadi diatur bosnya ini diatur, jadi dia ngatur ke panitianya apa gimana agar nggak deketin nih nomornya ini sama nomornya ini, bayar, tahu pakai uang siapa tuh, dimodalin gitu, bosnya malah dimodalin ya. Akhirnya mereka ini orang-orang bersorot cium waktu disorot kamera, cium, kiss gitu kan. Ya udah akhirnya itu cium beneran. Nah, nanti di akhir film tuh dikasih tahu bahwa si ininya itu ternyata si lakinya ini playboy, si bosnya laki playboy, dan asisten tahu, cuman dia nggak ngomong ke si namanya Harper ya, asisten cewek gitu. Ini perempuan mungkin lebih sensitif, dia nggak mau sampai ngerugin cewek sama cewek kayak gitu kan. Udah akhirnya diatur lagi, nah kencan nanti diatur dia pura-pura minta ditelepon lah kayak gitu, diatur semua deh detail kayak gitu, sampai suatu saat akhirnya mereka mau pacaran, mau bertemu, dan mereka bisa pulang cepet kayak gitu berkali-kali. Dan si ini sama si Harper yang asisten cewek sama asisten cowok itu akhirnya deket, sampai dia makan pizza bareng dan ngendap-ngendap karena tahu si teman apartemennya si cowok juga lagi di dalam sama pacarnya. Akhirnya pakai tangga darurat makan pizza bareng, dia jadi tahu makanan favorit tuh cewek pizza, sederhana, makan di kamar kayak gitu. Nggak yang pacarnya tuh dia ingat, nanti di akhirnya juga diceritain pacarnya makannya mewah, asal suka makan, katanya makan favoritnya ya ini dia steak ini juga, nggak kenal dalam gitu, nggak nyapa, nggak cuek, digambarin seperti itu. Ya udah akhirnya bosnya itu, kedua bos ini berpacaran sampai suatu saat waktu si bosnya laki itu minta asistennya untuk beliin cincin. Si asisten laki ini bilang kan udah deket nih, mereka akhirnya juga pura-pura udah dikenalin, nggak pura-pura nggak kenal, dan akhirnya dikenalin sama bosnya itu, kedua bos itu. Si asisten cowok disuruh bilang ke asisten cewek, Harper namanya, tolong ambilin kartu kredit di meja saya. Waktu dia naik ke ruangannya si ini kan udah kenal ya, bisa masuk gitu, dia denger bahwa si bosnya si laki ini selingkuh, jadi dia nelfon cewek lain. Nah dia kaget, dia pikir siapa, dia pikir itu akhirnya di kuping, ternyata benar itu selingkuhan lagi. Dia cerita cowok bawain kartu kredit itu di toko perhiasan, kayaknya kamu nggak ada yang nggak bilang deh, kamu asisten pribadi kayaknya harusnya tahu dong kayak gitu, apa kamu juga seperti itu, mungkin dianggap gitu. Udah hasil dia nggak terima, dia bilang ke ini cewek, dia bilang ke bos ceweknya, ini ya nggak tahu panggilannya apa ya, saya mendengar gini, si bos ceweknya ngebelain si cowoknya ini, cowok bos si pasangannya ini yang dia udah dikenalin, padahal itu settingan kan, dia bilang itu settingan semua.
Ya udah belain, iyalah orang lagi ini kali fall in love, lagi jatuh cinta gitu kali kan, agak error juga. Akhirnya si Harper dipecat sebulan tuh kayaknya nggak kerja di kantor itu. Tapi di situ dia akhirnya dikasih tahu sama temennya, kamu nggak bisa diem aja, tulisan kamu juga jelek-jelek jadinya, kenapa kamu nggak buat artikel yang paling jelek dari paling jelek kayak gitu. Nah dia jadi semangat lagi, ya udah dia mau buat artikel paling jelek, cerita paling jelek dari paling jelek. Gak ngerti saya kalau bidang penulis juga nggak tahu, tapi itu jelek nulis itu yang gimana ya, masukin kemana kayak gitu. Ya udah akhirnya dia semangat gitu. Dalam sebulan nggak tahu kenapa dia balik ke kantor itu untuk minta tolong diterbitin kayak gitu. Udah kenal bosnya kan, bosnya juga bilang, selama nggak ada kamu saya udah ganti berapa kali asisten nggak ada yang betah kayak gitu. Dia minta itu, balik lagi diminta si Harper balik lagi, cuma dia bilang enggak, saya mau ini apa, nemuin diri saya mau jadi penulis kayak gitu. Ya udah saya pecat lagi kedua kali kan udah dipecat dulu. Ya udah kayak gitu ceritanya teman-teman. Nah si laki itu juga tergugah, dia ceritain dia juga nggak tega, apalagi setelah dia tahu si Harper dipecat kan. Akhirnya dia kasih tahu ke bos, itu dia teriak waktu mau perjalanan ke bandara tuh, dua bos akhirnya denger itu, bos saya ini tukang selingkuh, punya banyak pacar kayak gitu nggak apa namanya, orangnya nggak setia kayak gitu. Ya udah akhirnya dipikir lagi bener kayak gitu, coba tanya makanan favoritnya apa, nama lengkap ini siapa, bisa tuh ngelawak gitu, Julitan apa ya sebenarnya. Ya udah akhirnya kelihatan bener nggak ngenalin banget di situ. Ya udah akhirnya mereka putus kan, bos sama bos ini putus, dia dipecat. Akhirnya digambarin si laki ini juga dapat kerjaan baru. Begitu ceweknya tadi dari kantor itu minta tolong terbitin artikel, akhirnya mereka tuh yang lagi dijodohin. Dia di WA telepon sama bosnya, sama kan udah kenal tuh si bosnya cewek sama si asisten cowok itu udah kenal, di WA apa, kamu tunggu ini di depan kantor, kamu tunggu dia di depan kantor ya, kayak gitulah. Ternyata di depan kantor itu Harper muncul dan mereka ketemu lagi kan. Dia bilang iya saya udah lakuin yang benar kayak gitu. Nggak tahu tadi dapat info kayak itu, nunggu kamu di sini. Oh itu mereka akhirnya sadar bahwa mereka gantian dijodohin sama bos yang dulu dia jodohin kayak gitu teman-teman. Ini udah berakhir, mereka akhirnya berpelukan. Mereka itu juga udah putusin pacarnya waktu di tempat makan. Dia sadar pacarnya nggak tahu apa-apa tentang dia, jadi hanya seperti manfaatin. Ya sudah akhirnya mereka pelukan, katanya pacaran. Ya semoga berhasil. Jadi ini cerita inspirasi buat kita teman-teman. Kita lakuin yang terbaik, kita jangan ngerugin orang. Ya mungkin kalau lagi kita ngerugin karena suatu alasan, cuman tahu kalau ada sesuatu yang negatif ya kita juga jangan proses selanjut lah, di stop juga apa ya untuk hal yang nggak baik. Itu deh teman-teman yang saya mau share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, selalu lakukan kebaikan. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.